Wa kabar semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahilladzi anara quluba ibadihi almuttaqin binuri kitabihi almubin wa ja'ala alqur'ana al'azima shifaa'an lima fis sudur وهدى ورحمة وبشرى للمؤمنين ثم الصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم محمد الذي أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين أيها المؤمنون مسجد نور العلم حياكم الله. جئناكم من بلاد فلسطين بلاد المسجد الأقصى لنهنئكم بهذا الشهر الكريم فكل عام وأنتم بألف خير. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulainya dengan memuji-muji Allah Subhanahu wa taala dan bersalat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mengucapkan kepada seluruh jamaah Masjid Nurul Ilmi ini agar senantiasa di bulan Ramadan ini kita senantiasa diberikan kebaikan di setiap waktunya. نعم أيها المؤمنون مسجد نور العلم هذا الشهر الكريم هذا شهر رمضان يقول الله سبحانه وتعالى فيه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. شهر سريع أياما معدودات. اليوم 9 من رمضان، انقضت 9 أيام سريعا وستنقضي باقي الأيام أسرع، فماذا علينا أن نفعل أيها المؤمنون؟ علينا أن نحقق التقوى التي أرادها الله سبحانه وتعالى، فهذا شهر كريم إياكم وأن يفوت عليكم. Jamaah Nurul Ilmi rahimana wa rahimakumullah, sekarang kita berada di dalam bulan Ramadan. Seperti Allah sebutkan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Bahwa telah diwajibkan, hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu sekalian untuk berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyaman ma'dudat, hari-hari yang terbilang. Bahwa di dalam bulan Ramadan ini kita sudah melalui beberapa hari, yaitu kita sekarang sudah masuk ke hari yang 9. Sudah beberapa hari lalu dari kita bulan Ramadan ini. Maka untuk itu di hari yang tersisa ini kita harus betul-betul memaksimalkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar jangan sampai ketika Ramadan berlalu begitu saja dari kita dan kita tidak bisa memaksimalkan ketakwaan tersebut, sehingga kita termasuk orang-orang yang tidak mendapatkan hasil dari bulan Ramadan ini. Naam ayyuhal mu'minun, نعم أيها المؤمنات، هذا شهر كريم، شهر رمضان، شهر الرحمة والمغفرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من لديه من الذنوب، من لديه من المعاصي قبل رمضان، ها قد جاء شهر كريم، شهر يغفر الله سبحانه وتعالى الذنوب. فإياكم أيها المؤمنون أن يفوتكم هذا الشهر ولن يغفر الله لكم. إياكم ثم إياكم
إياكم ألا يغفر الله لكم في هذا الشهر الكريم. Kemudian bulan Ramadan ini adalah bulan maghfirah, bulan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW bersabda di dalam salah satu hadisnya, man shoma au man qoma, barang siapa yang berpuasa atau qoma, qiyamul lail, menegakkan qiyamul lail pada bulan Ramadan, imanan wahtisaban, penuh keimanan dan penuh pengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi barang siapa yang berpuasa di dalam bulan Ramadan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan pengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lampau, yang telah lalu. Maka barang siapa yang sebelum berpuasa ini banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, barang siapa di dalam bulan-bulan sebelum bulan Ramadan ini banyak berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bertaubatlah, meminta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha Pengampun. Kita maksimalkan di bulan ini untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menurunkan ampunannya kepada kita. نعم أيها المؤمنون، نعم أيها المؤمنون، مسجد نور العلم، هذا شهر كريم، رمضان شهر الدعاء. من لديه حاجات لله سبحانه وتعالى فليرفع يديه وليدعو الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم. هذا شهر استجابة الدعاء، ومن هنا نرسل لكم رسالة من شعب فلسطين إليكم أيها المسلمون، ويطلبون منكم أن تدعوا لهم في هذا الشهر الكريم، أن يرفع الله سبحانه وتعالى عنهم البلاء، وأن ينصرهم على هذا الاحتلال الذي يحتل أرضهم اليهود عليهم لعنة الله وعليهم من الله ما يستحقون. Dan bulan Ramadan ini adalah bulan doa. Barang siapa di antara kita yang mempunyai hajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mempunyai keinginan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka memintalah kepadanya, mohon doa kepadanya, karena Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pengabul doa. Dan saudara kalian di Palestina sana memohon doa kepada antum semuanya, masyarakat Indonesia, terutama jamaah masjid ini, untuk mendoakan mereka agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan kemenangan pada mereka, menurunkan kepada mereka kebaikan-kebaikan, sehingga mereka bisa terbebas dari cengkraman Yahudi laknatullah alaihim, karena mereka sampai saat ini masih di bawah penjajahan Zionis laknatullah alaihim. Naam ayyuhal mu'minun, ji'nakum min biladi Filastin. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. هذا المسجد الأقصى قد صلى به النبي صلى الله عليه وسلم بجميع الأنبياء والمرسلين في رحلة الإسراء والمعراج، فهو مسجد مبارك ومسجد لنا جميعا أيها المسلمون. Dan kami datang dari Palestina, negeri yang senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra yang pertama, subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Bahwa Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa allazi barakna haulah, yang senantiasa Allah berkahi sekelilingnya. Dimaksudkan diberkahi ini adalah bukan hanya orang-orang Palestina di sekitaran Palestina saja yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi orang-orang yang jauh, sekalipun dia jauh dari Palestina, tetapi dia mempunyai keterikatan
untuk senantiasa membantu Palestina, maka merekalah orang-orang yang senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masjidil Aqsa mempunyai kekhususan di hati umat Islam. Masjidil Aqsa mempunyai kekhususan di sisi Allah Subhanahu wa taala karena masjid ini adalah tempat Nabiuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam menjadi imam salatnya para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka dikumpulkan di masjid ini, kemudian Rasul untuk melaksanakan salat berjamaah sebelum beliau dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke Sidratul Muntaha, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi imam ketika itu. Naam, Masjid Nurul Ilm. Ayyuhal mu'minun, kullu minna yuhibbu an yadhhaba ila al-Masjid al-Haram li'annahu baytullah wa masjidul muslimin. كل منا يحب أن يذهب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه بيت من بيوت الله وهو لجميع المسلمين. ولا بد أن نعلم أيها المؤمنون أن المسجد الأقصى هو مسجد للمسلمين، ويجب علينا أن نصلي فيه أو ندافع عنه أو ندعم أهله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام والمسجد هذا والمسجد الأقصى. فالمسجد الحرام كما تعلمون في مكة المكرمة، المسجد النبوي في المدينة المنورة، والمسجد الأقصى في فلسطين. Setiap kita pasti menginginkan untuk berangkat ke Makkah Mukarramah. Setiap kita pasti menginginkan untuk berangkat ke Madinah Munawwarah, Masjid Nabawi di sana. Setiap kita pasti menginginkan untuk berangkat ke Masjidil Aqsa dan sholat di sana. Maka dari itu, ini adalah ibadah yang utama. Dan Rasulullah SAW bersabda dalam salah satu hadisnya, la tushaddur rihal illa ila 3 masajid. Jangan engkau paksakan untuk berpergian dalam rangka beribadah pada Allah Subhanahu wa taala kecuali kepada 3 masjid saja. Masjid apa saja itu? Yang pertama adalah Masjidil Haram di Makkah Mukarramah, dan yang kedua Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi di Madinah Munawwarah, dan yang ketiga adalah Masjidil Aqsa di Palestina. Dan masjid ini mempunyai kekhususan yang tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita pastilah akan diberikan kemampuan untuk berangkat ke sana, untuk menunaikan ibadah ke sana ketika kita memang mempunyai niat yang kuat untuk melaksanakannya. Dan ini adalah masjid kaum umat Islam semuanya, masjid umat Islam semuanya di muka bumi ini. نعم أيها المؤمنون، هذا مسجد الأقصى. حتى لا أطيل عليكم، رسالة منا إليكم أيها المؤمنون. هذا مسجد عظيم، مسجد لنا جميعا، هو ليس ملك للفلسطينيين فقط. المسجد الأقصى وفلسطين هي ملك لجميع المسلمين، كالمسجد الحرام وكمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فهو من ديننا ومن عقيدتنا، علينا أن ندافع عنه أيها المؤمنون، وأن نعلم أبناءنا أن هذا المسجد هو ملك لنا جميعا وهو من عقيدتنا الإسلامية. Masjid mulia ini adalah masjid mulia. Masjid Aqsa adalah masjid mulia, masjid kita semuanya umat Islam. Jadi masjid ini mempunyai kekhususan, ya, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masjid ini bukan masjid kami saja orang Palestina, tetapi masjid ini adalah Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa adalah masjid kita umat Islam di seluruh dunia. Dan masjid ini mempunyai kemuliaan sama seperti Masjidil Haram di Makkah dan Masjid Nabawi di kota Madinah. Naam ayyuhal mu'minun, fil khitam نقول لكم رسالة من شعبنا أنه مهما طال هذا الاحتلال لفلسطين
وهذا العدوان الغاشم على أهلنا في القدس وفي غزة وغيرها سيزول بإذن الله عز وجل، وإن شاء الله نلتقي بكم في العام القادم والأعوام القادمة في المسجد الأقصى ونصلي هناك بإذن الله عز وجل. Insyaallah kita akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di Masjidil Aqsa ini. Kita akan sholat berjamaah di sana ketika masjid ini sudah terbebas dari cengkraman Yahudi laknatullah alaihim. Dan saya tambahkan dikit terjemahan sebelum ini bahwa kita dianjurkan untuk mengajarkan anak-anak kita semuanya untuk mencintai Masjidil Aqsa, karena Masjidil Aqsa ini adalah mempunyai kekhususan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan umat Islam. Ajari anak-anakmu untuk mencintai masjid ini agar mereka jangan salah memahami tentang sejarah masjid ini. نعم أيها المؤمنون، نشكركم من فلسطين على دعمكم أيها الشعب الأندونيسي الكريم، فأنتم شعب كريم وشعب معطاء، فنشكركم على دعمكم لأهلنا في فلسطين، وبارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير. Dan kami bersyukur pada kalian semuanya, memohon terima kasih yang sebesar-besarnya atas pembelaan antum terhadap Masjidil Aqsa ini. Karena pembelaan antum dari Masjidil Aqsa adalah sebuah yang terindah bagi kami semuanya rakyat di Palestina. Dan kami mengucapkan barakallahu fikum, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi antum semuanya. Terima kasih. Tadi belum tu'arif nafsak, lam tu'arif nafsak. نعم. نعم. أخوكم في الله محمود صلاح محمود بارود، ولدت في مدينة غزة في فلسطين، تخرجت منها بكالوريوس الهندسة المدنية أي الإنشائية هناك، والآن بفضل الله عز وجل أكمل الماجستير في مدينة اسطنبول في تركيا. عمري 28 عاما. Nah. Iya, beliau tadi lupa memperkenalkan namanya. Beliau ini namanya Mahmud Salah Mahmud Barud. Jadi Mahmud itu nama beliau, kemudian Salah itu adalah nama orang tua beliau, kemudian Mahmud yang kedua itu nama kakek beliau, dan Barud itulah nama marga beliau. Beliau ini sebenarnya kembar beliau ini. Yang kembaran ini adalah akhwat ya, masih di Gaza Palestina. Dan beliau dilahirkan tahun 95, yang sekarang sudah berusia 28 tahun ya, dan masih bujang beliau ini Pak. Masih bujang ya, masih ting-tong lah, bukan ting-ting lah ya. Dan kemudian beliau menyelesaikan S1-nya, S1 di Gaza Palestina, dan sekarang sedang menyelesaikan S2-nya dengan jurusan yang sama, yaitu beliau ini seorang arsitektur. Ya, arsitektur beliau ini. Jadi sekarang sedang menyelesaikan S2-nya di Turki ya. Dan beliau sudah hafal Al-Qur'an dari umur 12 tahun. Ya, umur 6 tahun beliau hafal 10 juz, dan umur 12 tahun alhamdulillah menyelesaikan hafalannya. Dan sekarang masih tetap untuk mengulang-ulang hafalannya ya selama di Turki. Dan beliau juga sering berinteraksi dengan Al-Quran ya, dan mengajarkan Al-Quran juga, insyaallah. Ini saja dari kami, dan akan diteruskan oleh Ustadz Asep akan menjelaskan tentang program-program dari SPM Sahabat Peduli Memanggil. Falyatafaddal masykuran Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih
yang sebesar-besarnya kepada DKM Masjid Nurul Ilmi yang sudah berkenan menerima kehadiran kami di tempat yang insya Allah barakah ini. Insya Allah selain tempat ini adalah rumah Allah, tempat sujud yang menjadi tempat yang berkah, insya Allah keberkahan kita juga akan berlipat-lipat karena saat ini kita sedang berada di bulan Ramadan dan juga kita saat ini sedang berada di tengah-tengah orang yang hadir dari negeri yang diberkahi, yaitu negeri Palestina. Kenapa negeri Palestina diberkahi? Karena negeri itu adalah negeri para anbiya, di mana di dalamnya juga ada satu masjid yang dibangun setelah Masjidil Haram. Jadi di dalamnya ada Masjid Al-Aqsa yang dibangun kedua setelah Masjid Al-Aqsa, setelah Masjidil Haram, dan juga masjid itu adalah tempat Mi'raj Nabi. Insya Allah itu akan mendapat keberkahan-keberkahan yang akan kita dapatkan. Dan saat ini masjid yang tadi kita lihat di gambar itu adalah diputar dulu Ustadz, ini coba kembali ke Syekhnya, minta menjelaskan sedikit tentang Masjid Al-Aqsa. Yang sering kita pahami, yang sering kita tahu, Masjid Al-Aqsa itu adalah yang kubah kuning atau kubah abu-abu, ya. Banyak dari kita masih meyakini Masjid Al-Aqsa itu adalah yang kuning atau yang abu-abu. Sebetulnya Masjid Al-Aqsa itu adalah merupakan komplek, ya. Jadi komplek, luasnya sama karena yang membangun itu sama, ya. Menurut riwayat yang membangun adalah Nabi Adam. Jadi Nabi Adam membangun Makkah, kemudian 40 tahun kemudian membangun Masjid Al-Aqsa. Dan itu luasnya sama, sekitar 14 hektar. Dan bangunan-bangunan yang ada ini adalah bangunan-bangunan yang hadir setelah pembangunan pondasinya. Dan yang disebut Masjid Al-Aqsa adalah yang ada di dalam garis putih ini. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian jamaah kalau mau salat di halamannya pun itu sudah masuk ke dalam salat di Masjidil Aqsa, ya. Mau salat di di taman-tamannya ini juga itu sudah terhitung salat di Masjid Al-Aqsa, ya. Dan sebagaimana kita ketahui juga sholat di Masjid Al-Aqsa itu sama dengan 500 kali lipat sholat di masjid biasa. Nah, ketika Nabi Muhammad menyampaikan ini ke jamaah, ada seorang ibu-ibu bertanya, "Ya Rasul, saya juga mau mendapatkan pahala di sana, ingin sholat di sana, tapi bagaimana caranya? Jaraknya jauh dari sini." Lalu kata Nabi Muhammad SAW, ibu tetap bisa mendapatkan pahala sholat di Masjid Al-Aqsa sebanyak 500 kali lipat dengan cara mengirimkan zaid. Kalau di hadis tulisannya mengirim zaid atau minyak. Yang mana ketika itu minyak itu manfaatnya adalah untuk penerangan di Masjid Al-Aqsa itu, di Masjid Al-Aqsa itu dan sekitarnya. Artinya apa? Masjid itu harus tetap hidup, harus tetap dimakmurkan, harus tetap diramaikan, ya. Salah satunya kalau masjid itu terang, insya Allah akan ramai orang yang hadir. Adapun saat ini, ya mungkin tidak mengirim minyak, tapi mengirim bantuan untuk bayar listriknya, untuk bayar PAM-nya, untuk bayar yang jaga Masjid Al-Aqsa dan lain-lain. Nah itu mungkin yang bisa kita lakukan saat ini. Supaya apa? Supaya dapat pahala tadi 500 kali lipat. Nah oleh karena itu kami dari sahabat peduli memanggil atau sahabat Palestina memanggil, di antara program yang kami lakukan di bulan Ramadan ini salah satunya adalah, silahkan Ustaz, memberikan buka bersama untuk saudara-saudara kita yang ada di Masjid Al-Aqsa. Menurut hadis yang sering kita dengar dari Ustadz, ya, ceramah-ceramah di bulan Ramadan ini, apalagi kita sering mendengar ada hadis yang meriwayatkan bahwa barang siapa yang memberikan buka puasa kepada saudaranya, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa itu.
tanpa mengurangi pahala saudaranya itu. Jadi kalau kita punya teman, ya, teman kita traktir buka puasa, maka ketika hari itu dia sholat, tahajud, baca Quran, itu pahalanya kita akan dapatkan juga. Nah, ini yang akan kita berikan buka puasa adalah orang-orang yang akan buka puasa di Masjid Al-Aqsa. Ketika mereka mendapatkan pahala dari baca Al-Quran, pahala puasa, pahala sholat di sana, insya Allah kita pun akan kebagian 100% tanpa mengurangi pahala saudara-saudara kita yang buka di sana. Ya, itu diantaranya program untuk Ramadan ini. Dan juga buka bersama bukan hanya dilaksanakan di Masjid Al-Aqsa, kita juga berikan untuk saudara-saudara kita di Gaza dan juga di tempat lainnya. Karena saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan itu bukan hanya yang tinggal di Palestina saja. Banyak yang rumahnya ketika itu sudah diserang, hancur, pindah mengungsi ke negara-negara yang ada di sekitar Palestina. Jadi sejak 1948 itu rakyat Palestina itu sudah mulai terusir. Ya, kalau kita lihat peta dari 1948 itu yang tadinya warna hijau lama-lama putih itu artinya dikuasai orang Israel. Nah, orang-orang yang terusir dari Palestina ini itu mengungsi ke Lebanon, ke Suriah, ke Yordania dan lain-lain. Jadi yang membutuhkan bantuan ini bukan hanya saudara-saudara dari Palestina yang ada di Palestina saja, tapi yang juga ada di pengungsian. Jadi Ustaz, yang makasih Ustaz. Selain buka bersama, ada juga paket lebaran. Jadi untuk anak-anak Palestina, nanti lebarannya bisa pakai baju baru. Jadi bukan hanya anak-anak kita, saudara-saudara kita yang ada di Palestina juga anak-anaknya akan memakai pakaian baru. Dan juga nomor 5, paket sembako ini untuk pengungsi Palestina yang ada di Yordania. Dan untuk pengungsi Yordania kita mengirimkan bantuan bekerja sama dengan pemerintah kita, ya, pemerintah Republik Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia. Dan yang menyalurkan atau membagikan itu Bapak Kedubesnya langsung ikut serta membagikan bantuan untuk para pengungsi yang ada di Yordania. Ini beliau Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Yordania dan Palestina, Bapak Ade Padmo Sarwono, yang menyerahkan bantuan untuk para pengungsi Palestina di Yordania. Nah, satu kotak paket sembako ini itu kurang lebih nilainya Rp500.000 dan paket yang ada di dalamnya itu bisa untuk mencukupi 1 bulan, ya, 1 bulan keluarga pengungsi yang ada di sana, ya. Jadi kalau kita mungkin seminggu 2 minggu habis, kalau di sana satu kotak itu bisa cukup untuk 1 bulan. Ya, selain tadi makanan sembako, ada juga bantuan untuk anak-anak yatim penghafal Al-Quran. Jadi setiap donasi yang kita berikan atau bantuan yang kita berikan atau yang kita infakkan itu diantara programnya adalah akan dimasukkan ke program-program tadi. Ya, ada yang untuk buka, ada yang untuk pakaian lebaran, ada yang untuk anak yatim penghafal Al-Quran, ada yang untuk sembako. Jadi kepada Bapak Ibu sekalian, insya Allah mudah-mudahan dengan infak yang kita berikan ini bisa menjadi wasilah diterimanya doa-doa kita, bisa menjadi wasilah diampuninya dosa kita, bisa menjadi wasilah diangkatnya penyakit kita, dan juga insya Allah menjadi wasilah apapun yang kita inginkan. Dan juga insya Allah bisa menjadi saksi ketika kita nanti di akhirat ditanya apa yang sudah kalian lakukan untuk saudara-saudari Palestina, untuk masjid kalian. Karena tadi dijelaskan oleh Syekh dan juga diterjemahkan oleh Ustaz Jul bahwa Masjid Al-Aqsa bukan hanya milik kaum muslimin yang ada di Palestina. Jadi kewajiban menjaganya bukan hanya kewajiban orang Palestina. Masjid itu adalah masjid kaum muslimin yang ada di seluruh dunia termasuk Indonesia,
maka kita pun mempunyai kewajiban untuk membela Masjid Al-Aqsa. Dan cara membelanya tentu berbeda. Kalau orang Palestina dengan jiwa raganya, ya, dengan harta, dengan waktu, dengan nyawanya. Kalau kita insya Allah bisa membantu dari jauh dengan mengirimkan doa dan juga dengan mengirimkan bantuan. Karena ketika saya menyalurkan ke salah satu pengungsi yang ada di Libanon, ya, itu banyak pengungsi Palestina di Libanon. Itu banyak dari pengungsi Palestina itu bergantung dari bantuan saudaranya. Jadi kehidupan sehari-harinya itu banyak bergantung dari bantuan kaum muslimin yang ada di luar pengungsian itu. Karena mereka yang tinggal di pengungsian itu tidak bisa kerja sebagaimana penduduk asli tersebut. Seperti kita misalnya kalau di sini untuk daftar jadi karyawan, daftar jadi pegawai, ya, atau jadi pekerja di sini umumnya itu bisa. Tapi kalau orang asing itu tidak bisa serta-merta menjadi atau mencari pekerjaan di negara orang lain. Dan kebanyak dari mereka bergantung dari bantuan-bantuan kaum muslimin yang ada di seluruh dunia, termasuk kita insya Allah. Mudah-mudahan kita selalu diberkahi dan juga Allah membalas dengan balasan yang berlipat dan lebih berkah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mau langsung menitipkan bisa setelah sholat, atau tadi ada sebagian yang sudah diberikan kartu, di situ ada nomor rekening atau bisa barcode atau ada 2 pilihan rekening juga. Silahkan. Kami dari SPM mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada yang kurang. Kami serahkan lagi ke Ustaz Jul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ana sekedar mengingatkan kembali aja kepada jamaah sekalian bahwasanya mungkin dikarenakan pada pagi ini tidak ada membawa uang, kami ada memberikan pilihan untuk selebaran komitmen tadi yang sekiranya nanti bisa ditransfer lewat bank BNI atau muamalat. Dan juga mungkin yang tidak punya, yang belum dapat ya, yang belum dapat selebaran nanti mungkin bisa ke Ustadz Jul Amri ataupun anak pribadi untuk mengirim nomor rekeningnya. Mungkin itu dari Ana, dan juga ini ada sedikit kenang-kenangan berupa sal. Itu bisa juga sebagai untuk donasi kepada jamaah, dan juga ada berupa gapura. Mungkin itu yang berupa bukan figura ya, mohon maaf, figura. Jadi itu mungkin sedikit yang bisa Ana sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan ini adalah bulan berkah, ini adalah bulan mulia. Mari kita memperbanyak amal soleh kita. Riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwasanya Nabi pernah bersabda, memanfaatkan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Jadi mungkin salah satunya bukan hanya memperbanyak kita baca Al-Quran pada saat bulan Ramadan, berzikir, akan tetapi juga ayo pada saat ada kelapangan kita bantu saudara kita yang ada di Palestina. Mungkin itu dari anak pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, mau berdoa dulu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duka mereka, duka kita. Kesulitan mereka, kesulitan kita. Berharap kita nanti
kebahagiaan kita hendaknya juga kebahagiaan mereka, ya. Insya Allah ya kita atau kebanyakan kita dalam ya kemudahan, dalam kenikmatan yang wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, kita tidak bisa menghitungnya. Untuk itulah ya marilah sebagian dari nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kita tulus ikhlas berbagi dengan mereka, ya. Ya, kita tidak bisa membayangkan ya mereka nyaris ma'indahum fursah lil bahth ani rizq li'annal ahwal li'annal dhurub la tasmahu lahum. Mereka untuk kerja, untuk mencari rezeki itu tidak punya kesempatan, tidak punya waktu karena terus berada dalam teror Yahudi laknatullah alaihim. Nah sehingga ya udahlah, sesuai dengan ya kapasitas kemampuan kita masing-masing, mari kita berbagi dengan mereka. Dan sudah disampaikan tadi, yang memang belum membawa ya apa yang bisa dibagi nanti bisa disalurkan lewat ada Ustadz Indra, ada Ustadz Zul, ada Ustadz yang lain ya, atau langsung nanti diminta norek ya nomor rekening di bank muamalat, bank yang lainnya ya. Saya kira itu ya. Pakot ana ya. Ustaz betul. Kamsumia. Mari kita berdoa untuk kebaikan ikhwan kita. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'amah yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa sultan. Allahumma salli salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat. Tunjina ikhwanana min jami'il ahwal wal afat. Tunjina ikhwanana al-muslimin fi Palestin wa duwal ukhra. Wa tarfa lana biha jami'an wa tarfa'u lana darajat. Allahumma ya Allah, dengan kami gemar bersalawat kepadamu ya Allah, kiranya Engkau mengangkat derajat kami, derajat kaum muslimin, derajat saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Allahumma ya Allah, salimna min afatid dunya wa adzabil akhirah. Selamatkan kami, selamatkan saudara kami di Palestina min afatid dunya wa adzabil akhirah, dari fitnah dunia dan azab akhirat ya Allah. Allahumma qina wasrif anna syarrab zalimin wa makral makirin. Cukupi kami ya Allah dengan pembelaanmu dalam menghadapi makar, rencana jahat orang yang berencana jahat kepada kami ya Allah. Selamatkan saudara kami di Palestina ya Allah dari makar rencana jahat Yahudi dan orang-orang yang bersama mereka ya Allah. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasana idza syi'ta sahla. Tidak ada yang mudah ya Allah kecuali yang memang Engkau jadikan mudah. Allahumma sahil umurana wa umura walidina wa umural muslimin wal muslimat, khususan ya Allah umura
ikhwaninal Falastiniyin. Tidak ada yang mudah kecuali yang memang Engkau jadikan mudah, dan yang sulit akan mudah begitu Engkau menjadikannya mudah. Untuk itulah kami bermohon kepadamu ya Allah, mudahkan urusan kami ya Allah. Mudahkan urusan kedua orang tua kami ya Allah. Mudahkan urusan saudara-saudara kami ya Allah yang berada di Palestina ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jangan Engkau palingkan hati-hati kami ya Allah